Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Angga dan Said dari Ruang Waktu. Kali ini kita akan menjelajah keluar kota kan. Kita ke daerah tetangga. Kita ke Kuningan. Lebih tepatnya di Perut mungkin ya, Perut Gunung Ciremai kan. Lokasinya itu di Bukit Tambosir. Tadi sore kita habis survei ke sejarawan lah ya, sejarawan di sana. Bahwasanya di sana itu ada batu itu tuh dulunya tempat bermain atau tempat ini ya Kang, tempat pokoknya ada satu orang dulu tuh Kang suka bermain kecapi di situ Kang. Tempat favoritnya di situ gitu. Mungkin Kang Said ada yang bisa dijabarkan dengan penjelasan tadi yang diutarakan sama sejarawan tadi. Ya, sebenarnya di sana tuh ada. Ya di sana tuh ada. Sekilas dari kami tadi bicara terus sampai ke sana, memang ada sosok di sana itu yang menyapa saya itu dengan sebutan Dewi Lamosir. Bilangnya atau katanya dia itu adalah sosok terakhir memang orang pertama kali di Batu Kecapi itu memainkan, hingga sempat ada tradisi setiap bulan atau setiap waktu lah ada satu momen tertentu itu ada yang main di situ dan disaksikan oleh masyarakat atau warga sekitar. Iya, cuman agak ini nih Kang, dia sosoknya Dewi Kecapi atau Dewi Lamosir sosoknya memang seperti putri raja atau apa ya, cuman rambutnya terurai panjang. bermahkota enggak Bukan mahkota, lebih ke sanggup dibilang kon ya, dibilang bando, bukan bando apa ya, pokoknya semacam ini lah, mungkin bando, cuman dari perak gitu, kayak orang ini aja Kang, apa ya, di kerajaan gitu ya. iya, semacam sinden, tapi ini bukan sinden gitu. Ini yang main kecapi di apa ya, sekitaran memang di atas batu itu dan di situ ramai, kelihatannya di situ ramai, ada warga yang menyaksikan di Bukit Tambosir, khususnya di Batu Kecapi itu. Dan memang kayaknya udah sakral ya, atau ini ya, di menurut sejarawan itu seperti apa kan di sana itu tempatnya? Dulu sempat memang suka diteruskan Kang kebiasaan orang tersebut ya, yang suka bermain kecapi di bukit itu ya, yang gundukan batu itu suka dilanjutkan Kang. Cuman seiring berjalannya waktu kesiniin Kang, jadi terbengkalai, nggak ada yang melanjutinya Kang. Entah mungkin karena sekarang jadi banyak pengunjung, jadi orangnya lupa akan tradisinya gitu lah. Padahal kan itu bisa jadi ikon ya, kalau semisal diteruskan jadi ikon. Karena bahwasanya orang pendatang ke situ itu bukan warga lokal kita kan. Ada yang dari Jakarta, dari Bogor, Bekasi, banyak ini. Termasuk waktu sore kita ke sana itu ada satu komunitas, mungkin camper van ya, zaman sekarang ini lagi musim camper van kan. Jadi dia traveling memakai mobil, nanti dia kemahnya itu ya di atas mobil gitu kan. Udah mobilnya? Ya itu sore tadi ada di sana kan.
Nah, mungkin kalau misalkan sekarang kan dilupakan ya sayang sekali gitu. Kalau kita telusuri gitu ya, kita berniatnya ke sana itu untuk membuka mitos ya kan. Mitos, kita masih bicara mitos. Apakah ini termasuknya mitos atau legenda? Mungkin nanti di malam hari itu kita akan melakukan mediumisasi ya di sana. Terus ini Kang, katanya itu Dewi Lambosir itu ada satu perasaan Kang ke satu orang laki-laki di situ. Itu siapa Kang? Ya, coba bentar ya. Ada lagi waktu itu cerita dari sejarawan situ ya. Dia suka katanya satu laki-laki itu tuh. Apakah dia satu apa ya, orang yang punya karismatik gitu ya, atau apa ya, dari satu perguruan gitu ya, atau dari tokoh gitu ya. Kita nggak terlalu mendalami Kang untuk dapat informasinya tuh Kang. Coba barangkali Kang Said bisa menegaskan gitu di situ. Ya Kang, di situ memang ada dia bicara yang dia ngomong itu interaksi lah. Misalnya ada satu sosok orang yang berkarisma, yang lebih ke mendalami spiritual. Orang yang mendalami spiritual itu, si orang ini dulu sempat kesana gitu, bukan sempat kesana, memang sering kesana itu, itu cuman dia tertarik ke batu kecapi itu. Mungkin si Dewi ini yang menarik sehingga akhirnya kenal gitu, bahasa kenalan. Kalau nggak salah ya ini namanya Arman. Saya nggak tahu orangnya masih hidup atau sudah tiada, cuman dia menyebutkan bahwasanya Arman ini sampai detik ini atau sampai sekarang sahabat dia gitu. Dia bukan kekasih ya, lebih ke sahabat gitu. Sahabat spiritual atau sahabat perjalanan perjalanan spiritual dia gitu. Dan memang tahu, saya tanya dulu ya, maksudnya saya tanya itu kan ini perlu digarisbawahi Kang ya. Karena cerita rakyat di situ itu si Dewi Lambosir ini menyukai si sosok laki-laki ini Kang. Ternyata kan suka dalam artian bukan berarti kita cinta ternyata Kang. Tapi kalau kita mau mungkin sahabat karib ya. Karib lebih ke karib. Dia lebih ke, kalau si Dewi ini kan dia bukan dari sosok manusia ya, maksudnya separuh, dibilang separuh manusia, separuh dari bangsa Gaib. Bisa jadi gitu. Jadi tidak bukan manusia utuh. Tidak manusia utuh ya. Sedangkan Arman ini dia memang manusia utuh yang memang hidupnya itu dihabiskan di mencari jati diri. Bisa jadi gitu, entah, pokoknya intinya mencari ketenangan di situ dan lebih mengenal ke dirinya sendiri intinya. Bahasa kita mungkin tirakat gitu ya. Bisa jadi tirakat kan ya, lebih ke tirakat mungkin ya. Di situ tirakat entah berapa hari, entah berapa ini. Tapi si Dewi ini tertarik karena itu karisma si Kang Arman ini yang bikin si Dewi itu datang, dan akhirnya menarik supaya mendekat ke yang namanya batu kecapi. Singkat cerita, Kang Arman ini kan berdialog ya, lebih ke berdialog sama si Dewi Lambosir itu. Si Dewi Lambosir memang dia suka main kecapi gitu. Sempet ada mungkin sejarawan juga bicara mungkin ya, di situ sempat ada pagelaran main kecapi yang dicetus oleh si Dewi Lambosir itu yang dimainkan, tapi disaksikan oleh masyarakat atau warga lokal.
Nah, dengan dimotori ya mungkin pemimpinnya Kang Arman yang bawa masyarakat ke situ gitu. Oh. Bisa jadi yang tadi terciptanya tradisi itu. Bisa jadi. Cuman kan kita tidak bisa memenangkan ini semua karena ini kan hanya dialog kontak batin dan gitu ya. Jadi bisa jadi benar dan bisa jadi tidak gitu ya. Karena kan bukan ranah kita untuk ke situ gitu. Memang hanya lebih jelasnya kita Nanti hanya malam di di lokasi secara langsung kan. kan Berarti orang yang suka bermain kecapi di batu kecapi itu sosok Dewi ini. sosok Dewi itu ya. Sosok Dewi itu si Dewi Lambosir itu kan. Sayang loh, udah tradisi itu udah dilupakan Kang. Lagi mungkin tahun 2015 sepertinya kan. 2015 saya sempat ke sana dan mengikuti pagelarannya Kang. Walaupun cuman kehitung jari lah beberapa orangnya, tapi bukan orang-orang warga lokal, kita orang-orang yang punya apa punya apa ya Kang lebih ke kekuatan spiritual mungkin ya, punya kekuatan spiritual yang menghadiri acara di situ gitu kan, yang mungkin mereka yang mau tahu sejarahnya si batu kecapi itu mungkin ya. Tapi lambat laun kesini udah kurang Kang, mungkin udah nggak ada Kang, karena sore ke situ itu si tempatnya udah mulai dipenuhi sama ilalang Kang. Pokoknya udah nggak terawat gitu di situ Kang. Sayang sekali itu di situ. Padahal punya saksi sejarah di situ ya Kang. Nah, selain Dewi Lambosir dan sosok Kang Arman gitu ya, ada sosok lain nggak Kang yang punya pengaruh di daerah Lambosir itu? Ya, pengaruh ada namanya. Dia namanya Ki Buyut. Ki Buyut ini bisa jadi yang bukan mentiadakan ya, bisa jadi yang bikin masyarakat itu supaya tidak terlena atau menduakan Tuhannya ya, mungkin menduakan Tuhannya. Karena kan di pegelaran ini mungkin kalau bahasa doa mah ada doa yang dihajatkan atau ini, jadi lebih ke meluruskan itu mungkin Bang. Ada namanya Ki Buyut. Nggak tahu itu si Ki Buyut ini memang sudah nggak ada orangnya atau apa, memang ya maksudnya sudah meninggal atau memang dari sebangsa boleh begini, tapi dia menyebut namanya Ki Buyut. Sosoknya akhirnya kita mencoba ya, lebih ke pakai odeng kan, apa bukan odeng sih, apa Ikat. ya, ikat Ikat. tapi pakai celana bilang kerajaan bukan kerajaan, lebih ke sosok kakek tua sebenarnya Ki Buyut. Nah, Ki Buyut itu yang memberitahu masyarakat atau meyakinkan ke masyarakat itu atau keluarga yang di situ supaya bukan tidak percaya ini ya, lebih ke tidak menduakan lah gitu. Lebih tidak menduakan itu Allah Ta'ala gitu ya, mungkin lebih ke situ gitu Ya, yang tadi Kang Said bilang mungkin untuk meluruskan ya. Berarti itu pada zaman sebelum masuk Islam kah? ya, bisa jadi masih Nusantara kan di sini, nggak tahu, belum merdeka karena masih zaman keraton kan. Di Cirebon ada keraton, di sana juga ada kerajaan Indrapatra kan. Pokoknya masih kerajaan Hindu di Cerma itu masih dikuasai dengan kerajaan Hindu. Masih jadi kurang tepat, kurang lebihnya ya, masih 1000 masih di bawah merdeka. Nah, itu masih terkenal dengan ya mungkin zaman wali juga antara sudah sedang berjalan atau sudah melewati masa wali ya. Pokoknya di situ. Karena masih ada keraton, itu masih keraton berjalan terus untuk kerajaan Indrapatra kan kita nggak tahu ya, Indrapahayana atau Indrapatra itu. Soalnya baru denger malahan itu.
Iya, saya juga ini baru ngeh gitu, dia bilang seperti itu ada kerajaan India yang ada di sana, bahasa India dia. Nah, berkaitannya dengan Palutungan kan? Ini, Masih ada kaitannya sama Palutungan? Nah, Palutungan Pasanggeran, ternyata orang Palutungan itu tadinya bukan di bawah, di atas, di Pasanggerahan, baru pada turun. Berkaitan Palutungan ya. Masih nyambung ya ke sana ya? Iya. Nggak tahu ya, bener nggak di Palutungan masih memang kental dunia Hindu ininya. Kental. Dulu itu orang Palutungan bukan lokasi Palutungan yang sekarang ya kan? Tapi dulu tuh di perut gunung Kang. Kalau untuk akses ada di jalur pendakian namanya Panguyangan Badak di PB gitu tuh. Tapi lebih tepatnya kita nggak akan jabarkan Kang, karena ya kita privasi lah untuk tempat itu ya. Cuma dulunya dari sana sampai mereka itu turun di daerah Cigowong. Cigowong itu pos satunya Gunung Cermai via Palutungan. Tuh di situ sampai akhirnya sampai sekarang ini ya di bawah itu Bang. Yang sekarang banyak wisata di situ. Nah itu di situ. Tadinya mereka tuh orang gunung Bang. Gunung dan paling gunung gitu loh. Di situ. Dan ternyata Lambosir ini masih ada kaitannya dengan Palutungan ternyata. Iya. Ya, memang kalau untuk segi agama Hindu, untuk Palutungan sendiri kental kan, kental dulunya gitu ya, sebelum masuknya Islam ke sana gitu. Ya, jadi untuk di Lambosir sekarang udah mulai terkuak nih Kang. Jadi ini masuknya kayaknya udah bukan mitos lagi Kang, ini lebih ke legenda Kang. Sesuatu yang pernah terjadi di sana gitu loh. Ini udah terbuka ya pemirsa. Menarik. Kita harus cepat-cepat ke lokasi kayaknya nih. Maksudnya biar lebih terbuka lagi ya, lebih terkuak lagi gitu cerita sejarah di sananya. Ada lagi yang mau diceritakan? Nah, Lambosir itu bisa dikatakan Lambosir ini menurut dia ya kan. Tahu saya. Menurut sosok siapa? Si Dewi. Si Dewi. Ya, tempat transitnya orang ya bermacam agama lah, intinya mah tempat orang yang transit, kalau bahasa kekuatan lebih gimana ya, spiritual lah, tentang menyempurnakan spiritual di sana, entah Hindu, entah Buddha, atau entah Islam sendiri pun, atau lebih ke orang yang mencari jati diri, karena di situ kan ada bermacam-macam ini ya, di pada zaman itu bermacam-macam dewara atau macam-macam orang yang disaktikan di waktu itu pada lari ke situ kan, pada nyari kesempurnaan lah mungkin, karena itu kan seginya lembah yang tertutup jauh dari pemukiman warga. Bisa jadi di sini nih menurut mereka itu tempat nyaman untuk, kalau dari Hindu mungkin moksa, dari Islam itu mungkin berserah diri atau tafakur, lebih ke situ banget, karena di sana ada satu batu, atau bukan ada satu, selain batu Besaki ada beberapa batu yang memang orang tersebut pada duduk di situ, pada mimpi di situ. Kalau mimpi Masih di wilayah Lambosir? Masih di wilayah Lambosir itu mungkin sekeliling Lambosir lah. Tadi sebelah kanan kan ada bukit, di situ ada bukit, terus di sebelah baratnya ada bukit, timur kan itu dikelilingi bukit. Nah di bukit-bukit itu ada mereka, tempat-tempat mereka yang memang singgah di sana untuk mengukuran di luar dari sosok si Dewi ini ya. Karena mungkin di sana itu tempatnya seperti itu ya, gitu. Untuk kita juga tidak boleh terlalu percaya dengan si Dewi ini kan, karena kita nggak tahu, kita nggak hidup di zaman itu gitu. Iya. Ya mungkin lebih biasa nanti kalau memang kita ke sana terus dialog dengan tokoh masyarakat sekitar, atau memang berinteraksi dengan sebangsanya yang hidup di masa itu. Mungkin itu kan. Iya. Jadi pengen cepat-cepat Kang.
Paling ini kan saya paling ngasih pesan ke pemirsa ya kan, kita tidak memaksakan kalian itu percaya kepada kami yang percaya gitu, dan juga jangan paksa kami untuk percaya pada kalian yang tidak percaya gitu. Kita merasakan apa pengalaman yang kita rasakan gitu kan, yang kita alami gitu, dan kita tidak semata-mata untuk kalian mempercayai kami gitu. Kita hanya berbagi pengalaman, berbagi edukasi ya, dengan cara ini gitu, dengan cara berinteraksi seperti ini. Entah kita menceritakan satu kejadian atau satu tempat prasejarah itu dari juru kuncinya langsung, atau sejarawan langsung, atau dengan mediumisasi gitu loh. Jadi itu yang kita bisa tempuh gitu loh untuk mendapatkan informasi yang kita butuhkan, khususnya untuk kita dulu gitu, sampai nantinya kita kembalikan untuk audiens ya, untuk pemirsa yang sama-sama mempercayai kami gitu. Kita tidak memaksakan. Kalau semisalnya tidak percaya dengan kami ya silakan, itu hak-hak Anda gitu loh, itu hak-hak pribadi gitu ya. Kita tidak akan memaksakan gitu. Cuman ya jangan paksa kami untuk tidak percaya dengan kepercayaan kalian gitu loh. Kita punya kepercayaan masing-masing gitu, dan kita punya cara sendiri untuk meyakinkan diri kita sendiri gitu. Jadi gitu Kang, mungkin malam ini kita langsung menelusuri ke sana Kang, dan kita udah greget juga pengen merasakan hawa sejuk di sana kan. Udah lama kita nggak ke gunung kan, kita harus ngopi di sana kan. Mungkin pantengin terus, jangan lupa like and subscribe agar konten kita makin berkembang ya. Oke, jangan kemana-mana, terus ikutin kita, terus support kita. Kita ketemu di Bukit Tambosir. Baturang waktu kita sudah berada di Batu Kecapinya ya. Kita akan kuak misterinya di situ. Ingin tahu sejarahnya seperti apa, diperuntukannya untuk apa. Kita akan melakukan meditasi untuk mengetahui keberadaannya ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya sarang saha. Abah, iya sarang incu. Bade silaturahmi ke Abah. Abah, palih teh pan aya batu bah. Saur warga teh, dia teh Batu Kecapi seorang teh bah. Eta sejarahna kumaha bah?
Punten Uyut. Assalamualaikum Uyut. Izin Uyutnya. Orang bade punya silaturahim ke dia teh. Bade mengenang gitu, mengenal Uyut. Punten amannya. Punten izinnya Uyutnya. Bade nyarios, bade nuntun cari anak gitu. Nah, bro, sok. Mana? Iya Uyut, seorang teh teh kan batu kecapi. Asa usulna jantan batu kecapi teh kumaha? Tekenging kunaon kan ameh abi intiu teh terang gitu. Kumaha Uyut aya anu dipikeun caritakeun gitu kangge pemirsa, kangge urang sadaya supados ieu bisa dilestarikeun, bisa dihargai tempatna gitu. Iya lebar pisan teh kaurus. Eta urus. Abi kapugur ngatos ka dieu Uyutnya. Ieu teh tempat teh endah gitu nya, aya nu ngurus. Bet ayeuna janten kieu. Jelema urang teh berarti geus paroko kana sajarahna gitu. Kumaha? Tapi insya Allah masih aya keneh nu para peduli gitu Uyut anu ieu patempatan gitu. Ari Uyut nu paling mana? Anu dihandap. Di dieu teh sejarahna aya naon wae Uyut. Kang Adi, Ya. sepertinya tidak diberikan informasi Saya kan? tadi ini ya apa namanya interaksi sama beliau ya. Ini mungkin ada benarnya ya di terbengkalai karena ada sesuatu kejadian mungkin Apa itu? yang istilahnya tidak senonoh bisa dilakukan. Tapi bukan saya Kang, walaupun saya dulu favorit di sini ya. Enggak Kang, saya nggak melakukan hal itu Kang. Ya, mungkin orang lain atau siapa Ya. yang tidak menjaga, yang tidak menghormati tempat ini. Tolong hargai tempat sejarah ini ya, tempat Patilasan ini. Nama mbahnya itu beliau Mbah ini, Mbah Kian. Mbah Kian. Iya, Beliau asli penduduk sini dulunya? bukan. Oh bukan. Kayaknya apa namanya ngelelana gitu untuk Oh. menyebarkan agama. Dan akhirnya beliau menjaga tempat ini. Ya di sini ada tradisi dulu. Ya sempat tadi juga sempat bertanya kepada warga gitu. Dulunya di sini tuh suka diadakan tradisi Kang. Iya, iya betul. Karena nggak mungkin juga kan adanya satu satu penjelasan bahwa di sini tuh dulunya tempat main kecapi gitu kan. Nggak mungkin asal
asal kasih informasi gitu Ini- aja gitu. Ini dulunya ini sempat ada dulunya- pagelaran seni mungkin. Endah ini. Indah banget. Ada istilahnya lapang. Mm-mm. Dulunya itu ada lapang. Mm-mm. Jadi ada tempat pagelaran untuk beliau itu menyampaikan syariat, gitu, menyampaikan ajaran Oh, dengan cara dengan cara itu. Mari pagelaran sini, seni mari gitu sini. gitu ya. Jadi penduduk itu datang berkerumun ke sini. Karena dari di atas ini kan, jadi pendudukan di bawah jadi ngelihat oh itu ada apa gitu. Jadi mereka Apa mungkin Mbah berbondong-bondong. Buyut yang tadi, Siapa? yang pelaku seninya di sini, Iya. yang itu- suka bermain kecapi di sini? Ya itu istilahnya hodamnya mungkin ya, bisa dibilang begitu. Yang aslinya makan sudah tenang di sisi Gusti Allah ya. Ya kita Mungkin- untuk mengingatkan. Astagfirullahaladzim. Ini ada ini Ada interaksi lagi dari? aman-aman. Ya, ntar dulu. Gimana? Masukkan lagi. Bisa di dialog. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Mohon ayat hampura izin ayatnya. Agama. Ya, bade nusakeun bade silaturahim bade ayat. Jadi bade pitakon kangge urang sadaya, kangge umumna nya kangge sadayana gitu. Wargi itu di supados ieu tempatnya tiasa dihormati, dihargai, dilestarikan. Kumaha? Ulah kumaha nih? Tapi lebarkan buyut di dia teh. Jantana tempat terbengkalai. Saya ngurus gitu. Apapun mah endah pisan tempat ieu teh. Eta ulah saha buyut. Sia kau ya. Ya, Punten. nyohon uyutnya terus dicarioskeun tempatna terus diizinan tempatna eta pan istilahnya jalmi-jalmi anu teu tiasa ngahargaannya tempatnya. Ya ngapunten uyut. Ada orang sadaya hoyong gitu ngelestarikeun ngajaga. Monggo. Matur nuhun uyutnya atas dina partisipasina terus biasa gitu. Nimunan. Assalamualaikum. Entos ya, jelas. Lain eta mah geus kamu. Lain. Oh, Oh, iya saha? Punten, assalamualaikum. Nggih. Izin uyutnya Mbah. Wacan. Mohon. Assalamualaikum Mbah Macan. Punten ya. Izin ya, nah. Mbah. Orang bade silaturahim ka Mbahnya. Bade istilahna hoyong gitu yang patepang jeung Mbah hoyong. Wejangan nasehati Mbah gitu. Kangge sadayana. Kumaha Mbah? Ya tadi. Oh mohon. Mohon, mangga. Matur nuhun Mbah. Atur nuhun. Izina salam di abdi sadayana Mbah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mungkin cukup ya. Kita bisa ceritanya di tempat lain aja. Ini udah kayaknya udah ada orang kangen banyak, Banyak banyak banget. Tapi khususnya macan yang Iya. Tadi saya juga mau bilang ada sosok macan ya yang mendekat. Tadi sempat terlihat juga yang pertama ya Kang ya. Mungkin ngajak teman-temannya juga mungkin gitu. Benar, benar. Itu pemirsa mungkin dicukupkan sekian untuk eksplorasi di Batu Kecapinya ya. Next episode kita akan menyisirin tempat lagi di daerah Kuningan. Mungkin nanti ada di Cadas Gantung ya. Nah, di Cadas Gantung itu juga tempat favorit saya dulu untuk berkemah gitu. Tapi di situ memiliki sejarah juga gitu. Makanya saya ingin mengajak tim ke sana juga selain untuk camping.
Ya kita juga untuk mengetahui sejarah di sana gitu. Oke Kang Adi, Ya. terima kasih waktunya. Ya, sama-sama. Sehat selalu, lancar rezekinya, jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku sadar melakukan ini tidak adil buat Michelle. Tapi aku tidak mau kehilangan perusahaan ini kurang buat Michelle. Aku tak ingin satu-satunya peninggalan dia dibuat hancur juga. Kurang tidak kesempatan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya sarang basah ha. Ya. Mbak. Punten. Punten. Sampurasun. Mbah. Iya Mbah perwujudan naon? Anu di mana? Mau nu paling mana? Gitu kan. Atur nuhun. Terus ngajaga pertempatan di dia. Mbah tos lami di dia. Mbah hari di dia sejarahnya ya naon Mbah? Ya abi incu Mbah. Kang Said, barangkali mencoba menanyakan sesuatu. Siapa orang itu? Ya Kang. Abah atas lami dirinya. Di zaman iraha Mbah. Mbah. Di zaman iraha Abah di dia teh. Abah sanes aki-aki nu di dieu. Sanes anu maung. Anu tadi maung. Ayeuna Abah atanapi aki ieu teh. Buyut we nya. Buyut. Abi nyungkeun izin. Sareng rerencangan tadi teh hoyong ameng hoyong silaturahmi sareng buyut. Buyut kamari teh aya kajadian buyut. Buyut luka kasaha anu ti dieu tambahi sanes upami di dieu mah anu ti arurang sadaya aya di dieu insyaallah henteu karena ka dieu izin ti arurang nu aya di dieu atanapi sanes atanapi ti luar. Itu Kang. Anu nepatan di dia lain. Insya Allah tak aya nu nantang ti dieu mah nya ti arurang sadaya mah. Isu arurang di dieu nyunkeun izin, nyunkeun widi ka buyut teh. Punten gili di dia aya nu gantung salah nyunkeun izin sareng rekan-rekan di dieu nya
di dia kan sejarah nah uyutnya di dia teh anu dihandap oge aya batu kecapi sawarna teh nya eta ayeuna janten teka urus teh kumaha uyut ti urang sebagai manusia anu godong salahna atanapi memang eta teh ulah ditincak deui ku bangsa arurang gitu loh kumaha uyut uyut beli bare kopi bikin kopi atuh Pilih tanda kan. Ini tempat tanda. ini deui ya ini bare Kopi hidang apa induk kafe? Yut. Ane. tos Salah. Ya, kurang. uyut bade nyuhunkeun pesan moral kangge arurang anu masih araya kene di dieu arurang nyuhunkeun wejangan bade berupa teguran kumaha mangga insya Allah. Amin, 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 Allahumma amin. Insya Allah. Ayo, lo jaga di diri aing ya. Mohon, mohon uyut. Macam-macam sih ya. Aing teh Insya Allah mohon. Bareng-bareng ngajaga. aing kudu jaga terus wae. Luhur di luhur. Di luhur. Paling luhur aing ieu teh rajana aing teh. Nah, Mohon. Punten pisan uyut. Punten pisan hatur nuhun oge atas ngajagaan gunung Ciremai. Insya Allah bareng-bareng ngajaga. barang-barangnya. Mohon, Tolong mohon uyut. jaga. Abi incu uyut. Kamari aya kejadian uyut. Anu di gunung Ciremai nu di puncak. Eta teh saha? Coba kira watang. Niat naon eta teh? Mikir pekan kesemangat. Yang penting orang tong siga manehna oge teh. Mana yang akan kuasa. Mohon. Hapunten ya. Mohon arurang oge punten. Hapunten. Mohon uyut. Batur nuhun uyut. Bapak. Sampai aing nanti dia sih. Buat aing kabeh di ditu. Memang. Sok. Arek lawan aing sok. Teu aya nu bade nantang uyut. Gitu arurang teh ngatur nuhunkeun uyut masing ngajaga patempatan di dieu. Banyak
masih osok negur aya nu menyimpang di dia gitu. Arurah mah insyaallah henteu teu dugi kadinya. Teu aya niatan buruk kadinya. Insyaallah ngajaga leuweung ngajaga lembur. Hatur nuhun pisan Uyut. Assalamualaikum.